Kok bisa mobilnya mogok di kondisi jalan yang gelap gulita, samping kanan kirinya pepohonan, hutan lah intinya, sepi sekali. Saat itu dia ngerasa panik, lagi panik-paniknya gitu, ditambah lagi dengar dari suara atap mobil kayak ada yang jatuh, brak. Nggak lama dari itu dia berhenti lagi dengan kondisi berhentinya ini kayak orang kaget, remnya mendadak, set. Entah apa yang ada di pikiran Pak Mamat. Bangun, dia bilang, kenapa, ada apa? Enggak Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yoga turun dari mobil, dia ngecek nyari-nyari sesuatu. Setelahnya cukup lama, dia masuk lagi, set, sambil dengan posisi kayak kaget, deg-degan, panik gitu loh. Tarik nafas, dia gepan, udah gak karuan. Pak Mamat nanya, apa yang kamu lihat? Apa? Yoga bilang, Pak, tadi kayaknya saya nabrak anak kecil Pak, tapi kok gak ada Pak. Anak kecil? Iya Pak. Udah, gak apa-apa, jangan dipikirin, kamu jalan aja. Kamu udah, pokoknya jangan, kalau ada apapun itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Kamu pede aja, jalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih dulur, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya menyeramkan. Dan dimana lagi kalau bukan di channel Tapak Misteri. Nah, berhubung durasi video kali ini lumayan panjang, jadi saya saranin untuk kalian semua buruan cari posisi ternyaman, ambil cemilan, dan kita mulai ceritanya. Kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh seorang bernama Pak Mamat. Pak Mamat ini merupakan seorang pria tua yang bekerja sebagai sopir atau driver mobil jenazah. Dia bekerja sudah lama sekali, hampir puluhan tahun. Dan maka dari itu, dia ini udah nggak heran lagi kalau mengalami gangguan-gangguan mistis, gangguan-gangguan hal gaib semacam itu. Ada salah satu kejadian yang membuat dia benar-benar terkesan sangat, yang merinding gitu loh. Satu kejadian yang benar-benar nggak bisa dilupain sama dia. Saat itu, Pak Mamat ini sedang berada di rumahnya untuk beristirahat. Dia ambil libur setiap 1 bulan sekali. Dan saat itu hari liburnya, dia istirahat di rumah. Tapi pada pukul 2 malam, tiba-tiba Pak Mamat mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit di mana ia bekerja. Di situ, pihak rumah sakit ini mengatakan bahwa Pak Mamat dimintai untuk mengantar salah seorang jenazah dari rumah sakit itu menuju ke rumah duka. Ya, karena Pak Mamat ini udah benar-benar profesional, jadi dia langsung bergegas menuju ke rumah sakit tersebut. Namun dulur, saat sampai di rumah sakit itu, Pak Mamat dibuat heran, dia dibuat bingung. Karena ternyata dari pihak rumah sakit tidak ada yang menelpon Pak Mamat pada saat itu. Lantas siapa yang nelpon Pak Mamat pada saat itu? Padahal jelas sekali di kontaknya atau di nomor itu tertera nama dari rumah sakit tersebut. Tapi di situ Pak Mamat nggak ambil pusing. Nah, belum sempat dia pulang, dia duduk-duduk dulu di teras sambil ngobrol-ngobrol sama supir-supir lain. Saat itu ada salah satu sopir yang mengatakan bahwa ia sering sekali mengalami gangguan di rumah sakit ini. Sopir ini merupakan sopir baru atau bisa dikatakan junior ya. Jadi
wajar lah atau nggak kaget ketika dia bercerita tentang makhluk-makhluk yang ia lihat selama bekerja di tempat itu. Dia cerita panjang lebar ke Pak Mamat. Dan Pak Mamat hanya menanggapi dengan kata, udah, itu udah makanan sehari-hari saya. Setiap hari saya melihat gitu. Bahkan baru saja saya dapat telepon dari, ya nggak tahu dari mana itu. Di pagi harinya, Pak Mamat beraktivitas seperti biasa di rumahnya. Tepat pada pukul 5 sore, ia kembali mendapat panggilan dari pihak rumah sakit. Dia diminta untuk mengantarkan 2 jenazah ke rumah duka. Dan dari situlah Pak Mamat ini langsung bergegas menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Pak Mamat pun briefing dan mempersiapkan pemberangkatan dari 2 jenazah yang akan ia bawa. Saat itu Pak Mamat ini tidak sendirian, karena jarak tempuhnya itu jauh sekali dulur. Perlu kalian ketahui, kalau Pak Mamat mendapatkan tugas untuk menghantarkan jenazah tersebut menuju ke rumah duka yang berada di daerah Solo atau Jawa Tengah. Nah, dari Tangerang ke Jawa Tengah ke Solo lebih tepatnya, itu memakan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 jam. 7 sampai dengan 10 jam. Saat itu Pak Mamat mengajak salah satu juniornya bernama Yoga. Yoga ini merupakan junior yang masih baru sekali. Tujuan Pak Mamat mengajak Yoga itu selain ya sebagai teman, kemudian yang keduanya untuk mengedukasi Yoga, karena Yoga ini belum pernah menjalani perjalanan sejauh itu. Dia masih kayak perjalanan antar kota maupun luar kota, kalau ngantar-ngantar pasien, ngantar jenazah dan lain sebagainya. Tapi Pak Mamat ini jam terbangnya udah jauh sekali. Kemudian mereka berdua pun bergegas melajukan kendaraannya. Mereka berangkat dari rumah sakit tersebut. Saat itu Pak Mamat mendapat kawalan dari escort atau pengawal mobil ambulan dan juga jenazah. Ya, motor-motor yang biasa kalian lihat di jalan ketika ada mobil jenazah atau mobil ambulan gitu dulu. Nah, setelah keluar dari perbatasan Tangerang, Pak Mamat sudah tidak dikawal lagi. Saat itu waktu menunjukkan pada pukul 10 malam. Mereka sudah tidak dikawal lagi, sudah tidak ada pengawalan lagi. Sirene juga dimatikan. Hanya ya nyala doang tanpa berbunyi. Tepat pada pukul 12 malam, Pak Mamat menghentikan laju kendaraannya. Entah ada apa saat itu. Tapi Pak Mamat ini memberhentikan mobilnya itu bukan karena ada kendala dari mobil, mesin atau lain sebagainya. Tadi itu Pak Mamat berhenti karena dia ngerasa kok berat. Tarikan gasnya ini berat. Mobilnya kok tiba-tiba jalannya lambat. Nah, dia nanya sama si Yoga, "Ga, ini mobil unit yang ini udah diperiksa belum?" Yoga pun bilang, "Udah Pak, orang 3 hari yang lalu baru keluar dari bengkel, habis servis Pak." Padahal dulur ya, saat itu hanya membawa 4 orang, ya 2 jenazah dan 2 sopir tadi. Nah, kemudian Pak Mamat ini turun, dia cek kondisi mobilnya, tapi nggak ada kendala sama sekali. Karena merasa kayak sia-sia dia ngecek, dia masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya dengan sangat terpaksa. Karena saat itu mobil ini kayak kerasa berat banget. Jadi dia melanjutkan perjalanan pelan sekali, lambat sekali. Nggak lama dari itu, Pak Mamat tiba-tiba berhenti kembali. Karena dia udah benar-benar nggak kuat dengan kondisi mobil itu. Dia udah benar-benar kayak kesel gitu loh. Kenapa kok mobilnya bisa berat banget? Dia jalannya lambat. Pak Mamat turun lagi. Dia cek ke dalam mobil itu. Dibuka pintu belakangnya. Saat itu, kalian tahu apa yang dirasakan oleh Pak Mamat? Bau anyir darah dari dalam mobil tersebut. Tapi, bau itu hanya seakan-akan Pak Mamat sendiri yang bisa merasakan tanpa Yoga ini. Yoga ini nggak mencium bau itu. Hanya Pak Mamat. Setelahnya, Pak Mamat langsung bergegas ke bagian depan mobil. Dia ambil beberapa kapur barus dan dia letakkan di sela-sela pojokan mobil bagian belakang. Setelah itu, dia tutup kembali pintunya. Dia pegang pintu bagian belakangnya. Terus dia bilang, "Yang nurut ya, saya mau antar kalian biar sampai rumah." Pak Mamat kembali masuk ke dalam mobil dan dia melanjutkan perjalanan. Dan ya, wallahu a'lam ya dulur ya. Tiba-tiba mobil ini kembali terasa enteng. Kemudian Pak Mamat ini menjalankan kembali mobilnya, guys. Lama dia berjalan sampai pada akhirnya dia tiba di salah satu jalan yang kondisinya sangat gelap gulita.
Jalannya ini ada di tengah-tengah hutan. Tiba-tiba mobil ini kembali berhenti. Pak Mamat ini langsung kayak tergesa-gesa untuk keluar dari mobil. Nah, saat itu, setelah Pak Mamat ini keluar dari mobil, dia muntah-muntah, Lur. Dia muntah-muntah di samping jalan. Ya, Yoga ini bingung dengan apa yang terjadi sama Pak Mamat. Dia nanya, "Pak, kenapa Pak? Bapak kenapa?" Pak Mamat bilang, enggak apa-apa. Saya kayaknya masuk angin. Enggak apa-apa, kok udah tenang aja. Enggak apa-apa. Udah, ayo masuk lagi, kita lanjutin. Nah, belum sempat Pak Mamat kembali menyalakan mesin mobil, dia dikagetkan dengan suara geduh di bagian belakang. Suaranya ini kayak orang yang lagi gedor-gedor pintu. Seakan-akan kayak ada orang di dalamnya yang minta keluar. Padahal kondisi jalan itu gelap banget, sepi banget. Dan di situ cuma ada Pak Mamat dan Yoga. Ya tadi sama 2 jenazah yang ada di belakang tadi. Tapi mana mungkin sih ada jenazah yang tiba-tiba bangun dan gedor-gedor pintu, kan nggak mungkin. Saat itu Pak Mamat ini langsung bilang ke si Yoga, "Ga, sana kamu cek, berani nggak? Coba kamu cek." "Hah? Kok saya sih Pak? Jangan saya Pak, saya takut. Udah bapak aja. Nah, dengan terpaksa Pak Mamat ini turun lagi dari mobil, dia cek lagi bagian belakang. Dia dikagetkan dulu dengan kondisi pintu belakang mobil yang sudah terbuka lebar. Di situ Pak Mamat sebenarnya bingung, kok bisa? Itu udah dikunci pintunya. Tapi kok bisa tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya? Nah itu Pak Mamat pun tutup lagi pintunya. Kemudian Pak Mamat langsung masuk lagi ke dalam mobil. Nah di situ si Yoga ini nanya ke Pak Mamat, "Pak, ini sebenarnya kenapa sih? Ada apa? Kok kayak gini banget? Kayaknya kok serem banget." Pak Mamat bilang, "Udah, gak apa-apa. Kamu tenang aja. Kamu santai aja. Kamu perjalanan itu sama saya. Pokoknya tenang." Kemudian Pak Mamat pun melanjutkan kembali perjalanannya. Belum banget lama Pak Mamat ini kembali menjalankan mobil itu. Dia berhenti lagi dan muntah-muntah lagi. Saat itu Pak Mamat, saat ditanya sama si Yoga, dia jawabannya sama dengan jawab pertanyaan yang tadi. Sama, dia bilang nggak apa-apa, masuk angin. Padahal saat itu Pak Mamat mencium bau anyir darah yang sebelumnya ia cium di bagian belakang mobil. Tapi dia enggan untuk memberitahu si Yoga, karena dia berpikir kalau misalkan dia kasih tahu itu Yoga, pastinya Yoga akan ketakutan. Setelah tadi Pak Mamat ini muntah-muntah, saking gak kuatnya Pak Mamat bilang ke Yoga, "Gah, gantian kamu yang nyetir. Bapak kayaknya udah gak kuat ini, gak enak badan." Dan Yoga pun berada di posisi sopir, sedangkan Pak Mamat berada di sampingnya atau di sebelahnya. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Jalanlah mereka dengan posisi Yoga sebagai sopirnya. Mereka jalan cukup lama, tiba-tiba mobil kembali berhenti. Dan saat itu, kenapa kok mobil ini bisa berhenti? Karena mobilnya mogok. Mobilnya tiba-tiba mogok. Yoga kebingungan. Dia cuma bilang sama Pak Mamat, "Pak, duh, mobilnya kok mogok Pak, ini kenapa Pak?" Pak Mamat cuma bisa tepuk jidat. Duh, kok bisa mobilnya mogok di kondisi jalan yang gelap gulita, samping kanan kirinya pepohonan, hutan lah intinya, sepi sekali. Saat itu Yoga ini panik, dia ngerasa panik, lagi panik-paniknya gitu, ditambah lagi dengar dari suara atap mobil kayak ada yang jatuh, brak, kenceng banget. Yoga kaget, astagfirullahaladzim, "Pak, suara apa itu Pak?" Mamat nenangin, dia bilang, "Udah, paling apa buah atau apa jatuh, udah tenang aja, gak apa-apa." Gak lama dari itu dulur, kembali Yoga dan Pak Mamat dikagetkan dengan suara isak tangis seorang anak kecil. Suaranya jelas banget dari belakang mobil, jelas banget, nangis merintih anak kecil itu. Yoga tambah panik lagi, Pak ini apa Pak, ini kenapa Pak, kok bisa gini, suara apa Pak itu?" Pak Mamat tanpa menjawab pertanyaan Yoga, dia langsung keluar dari mobil. Brak, dia tutup pintu, dia keluar, dia cek bagian belakang, gak ada apa-apa. Tapi dari kejauhan tiba-tiba Yoga melihat kayak secerca cahaya. Cahayanya ini semacam cahaya dari lampu rotator ambulan gitu loh. Di situ Yoga berharap banget, wah alhamdulillah akhirnya ada mobil juga yang lewat.
mobil ambulan. Jelas dari kejauhan. Entah itu mobil ambulan ataupun mobil polisi ya. Intinya ada rotatornya. Pak Mamat kembali masuk ke dalam mobil. Yoga bilang, Pak, itu kayaknya depan ada mobil Pak ke arah kita. Tapi Pak Mamat bukannya kayak menerima kabar itu dengan sumringah. Dia malah natap dengan fokus jalan yang ditunjuk oleh si Yoga. Dia liatin. Karena satu yang ada di pikiran Pak Mamat. Pak Mamat ini percaya dan dia paham ada salah satu mobil ambulan atau mobil jenazah yang dikatakan oleh sopir-sopir mobil ambulan atau mobil jenazah lainnya itu merupakan sebuah mobil mati atau mobil jenazah yang sudah lawas sekali. Saat itu sudah tidak dioperasikan. Pak Mamat berpikir mungkin itu mobil mati atau mobil ambulan mati. Tapi nggak tahu lah ya. Setelahnya mobil tersebut semakin dekat. Semakin dekat. Yoga langsung turun. Dia hadang dengan niatan meminta bantuan. Tapi setelah melintas di depan Yoga, mobil ini hanya melintas saja, tidak berhenti, tidak klakson ataupun apapun itu, tidak. Dia melintas saja. Yoga benar-benar melihat bahwa mobil tersebut tidak ada sopirnya. Yoga panik banget. Dia langsung lari lagi masuk ke dalam mobilnya. Dan kalian mungkin bertanya-tanya, apa kok tidak menerangi area sekitar dengan menggunakan handphone, senter, dan lain sebagainya? Kenapa? Nah, jawabannya gini dulu. Karena pada saat itu, sinyal di tempat itu tidak ada. Ya mereka memang diterangi pakai flash dan senter. Tapi mereka tidak bisa menghubungi atau meminta bantuan dari orang luar atau dari sopir lain. Nah, ketika si Yoga ini lagi panik-paniknya, Pak Mamat cuman bilang gini, kamu tahu itu mobil apa? Nah, di situ Pak Mamat menjelaskan bahwa mobil yang tadi lewat di hadapan Yoga itu mobil ambulan yang sudah lama sekali tidak dioperasikan di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Mobil itu udah nggak dioperasikan lagi karena udah tidak layak. Lantas siapa yang membawa mobil tadi? Wallahu a'lam. Nah, ketika mereka berdua ini lagi ngobrol, tiba-tiba kembali terdengar suara dari belakang, suara gedoran yang sama. Nah, di situ Pak Mamat ini memaksa kepada Yoga, kamu cek sekarang juga. Pokoknya kamu harus berani. Apapun yang terjadi kamu harus berani. Saat itu, Yoga dengan keringatnya yang bercucuran memberanikan diri. Dia buka pintu pelan-pelan, krek. Tutup kembali pintu. Dia melangkah dengan perlahan ke bagian belakang. Saat itu Yoga tidak menemukan apa-apa. Dia tidak menemukan adanya suatu hal yang ganjil. Dia juga nggak mencium bau anyir darah yang sama seperti apa yang dicium oleh Pak Mamat sebelumnya, itu enggak sama sekali. Setelah merasa lega dengan hal itu, Yoga balik lagi. Dia balik lagi ke mobil bagian depannya. Dia masuk lagi ke dalam mobil dan dia bilang ke Pak Mamat, Pak, nggak ada apa-apa kok Pak. Pak Mamat dia bilang, oh ya udah syukur. Terus ini gimana Pak? Mobilnya Pak, mau sampai kapan ini? Udah, kamu tunggu aja, nanti juga nyala. Tapi saya takut Pak, ini gelap semua Pak. Udah, kamu ini di sini sama saya, nggak sendirian. Lagipun kamu jangan khawatir. Nanti saya berjanji bakal nganterin kamu sampai rumah. Kita bakal pulang, tenang aja. Ini hal yang biasa, wajar kalau kayak gini mah. Setelahnya, Yoga pun nurut dan dia mulai tenang. Tenang. Saat itu kondisi mobil masih mati ya, mesinnya ini masih mogok. Yoga tertidur. Saat Yoga tertidur, Pak Mamat lihat jam dan waktu menunjukkan pukul 2 malam. Di jam 2 itu, Pak Mamat sendirian yang masih melek, sedangkan Yoga ini udah tidur, udah lelap sekali. Kemudian dari belakang terdengar lagi suara gedoran sama. Pak Mamat ini menanggapi dari dalam mobil dengan berkata, dia kayak marah, nyentak gitu. Gak usah berisik, saya mau istirahat, diam. Dan tiba-tiba suara itu berhenti. Kembali terdengar suara anak kecil yang menangis. Rintihan anak kecil menangis, seakan-akan dia ketakutan setelah tadi digertak sama Pak Mamat. Nangis, suaranya jelas banget. Nah, Pak Mamat ini keluar, dia cek. Tapi dia nggak nemuin apa-apa di bagian belakang itu.
Dia buka pintu belakang, dicek sudut-sudutnya nggak ada siapa. Ya gimana gitu. Kalaupun memang benar itu manusia, nggak mungkin. Karena kondisi jalan saat itu gelap, sepi, berada di tengah hutan. Lantas anak kecil siapa? Anak kecil mana yang berada di situ, nangis di situ? Kalau bukan sosok hantu. Setelah puas ngecek bagian belakang mobil, mobilnya ditutup lagi, krek, dikunci. Tes. Pak Mamat berjalan lewat samping mobil. Belum sempat Pak Mamat masuk lagi ke bagian depan. Dari sampingnya, di bagian mobil tadi, kedengeran lagi. Pak Mamat nyautin. Dia pukul bagian samping mobil. Dor. Itu kayak Pak Mamat yang lagi bermain sama anak kecil. Udah ya Dek, Bapak mau istirahat. Kamu juga istirahat. Kalau kamu tahu gimana cara Bapak harus nyalahin mobil ini, tolong Dek bantu Bapak. Kamu gak kasihan sama Bapak. Bapak ini jauh loh Dek dari sana. Ini mau nganterin kamu. Masa sih kamu tega sama Bapak? Setelahnya Pak Mamat tarik itu pipinya, ditarik lagi. Dia masuk ke dalam mobil. Dan entah apa yang ada di pikiran Pak Mamat, seakan-akan dia punya feeling kalau mobil itu sudah bisa dinyalakan. Benar saja, mobilnya nyala. Setelah mobil itu nyala, Pak Mamat ini nggak berani atau mungkin kasihan ya mau bangunin si Yoga. Dia biarin aja Yoga ini tidur. Kemudian Pak Mamat pun melanjutkan perjalanannya menuju Solo. Dia udah masuk nih ke daerah Jawa Tengah. Pak Mamat ini udah bener-bener kayak ngerasa capek. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Udah subuh, hampir subuh. Di tepian jalan, Pak Mamat ini memberhentikan mobilnya. Dan dia bangunin Yoga. Gah, bangun. Yoga bingung dong di situ. Karena dia kaget loh, kok tiba-tiba udah di sini. Setelahnya Pak Mamat ini bilang, Gah, gantian. Kamu yang nyupir, saya capek Gah. Kamu kan udah tidur. Dan kemudian mereka berdua tukar posisi. Yoga sebagai supir dan Pak Mamat ini istirahat tidur di samping Yoga. Berjalan kembali lama. Mereka memasuki sebuah jalan ini terkenal sakral bagi masyarakat Jawa. Dia lewat salah satu jalan yang biasa disebut dengan sebutan Alas Roban. Kondisi jalan ini masih sepi karena masih pagi banget. Sepi jalannya. Yoga ini lewat jalan. Nggak lama dari itu dia berhenti lagi dengan kondisi berhentinya ini kayak orang kaget. Remnya mendadak, set. Entah apa yang ada di pikiran itu. Pak Mamat bangun. Dia bilang, kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa. Yoga turun dari mobil. Dia ngecek nyari-nyari sesuatu. Setelahnya cukup lama, dia masuk lagi. Sambil dengan posisi kayak kaget, deg-degan, panik gitu loh. Ditarik nafas, dia gelegepan, udah gak karuan. Pak Mamat nanya, apa yang kamu lihat? Kenapa? Yoga bilang, Pak, tadi kayaknya saya nabrak anak kecil, Pak. Tapi kok nggak ada, Pak? Anak kecil? Iya, Pak. Udah, nggak apa-apa. Jangan dipikirin. Kamu jalan aja. Kamu udah. Pokoknya jangan, kalau ada apapun itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Kamu pede aja, jalan aja. Nggak lama, Yoga melanjutkan perjalanannya. Pak Mamat tidur lagi. Tiba-tiba, dulur. Saat Pak Mamat sudah tertidur, mobil masih dalam kondisi berjalan dari atap. Biar jelas banget kedengeran kayak orang jatuh dari atas dan menimpa bagian atap mobil. Tapi dia ingat apa yang disampaikan oleh Pak Mamat kalau apapun itu bukan manusia. Melanjutkan perjalanan. Jam 9 pagi, dia memasuki kawasan Solo. Di situ udah tenang, udah percaya diri. Pak Mamat ini masih tertidur, belum bangun. Nah, Yoga ini nggak berani buat ngebangunin Pak Mamat karena dia takut dan sekaligus nggak enak gitu loh sama Pak Mamat. Jadi dia ngelanjutin perjalanan. Tiba-tiba mobilnya kembali berhenti. Entah ya, ada apa dengan mobil tersebut. Dari awal mereka berangkat sampai Solo pun masih sempet-sempetnya mogok. Tapi ketika dicek, nggak ada kendala sedikit pun. Seakan-akan kayak ada yang ngehalangin gitu loh. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat itu, mobil mogok. Ternyata dicek kan nggak ada apa-apa. Yoga ini ke bagian belakang mobil, dia cek ke bagian bawahnya. Bawah mobilnya.
Dia ngeliat ada sosok makhluk yang kayak tiduran gitu loh di bawah mobil itu. Yoga langsung kaget, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampun, ya Allah ampun. Dia teriak pagi-pagi jam 9. Orang-orang di sekitarnya bingung, langsung nyamperin, Mas, kenapa Mas, kenapa? Itu Pak di bawah, Pak, itu Pak di bawah. Dicek sama warga, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, setelahnya warga ini berusaha nenangin. Dia tenangin Yoga. Udah Mas, tenang Mas. Nggak apa-apa Mas, tenang aja. Yoga kembali masuk ke dalam mobil, dia melanjutkan perjalanan. Setelah mereka semua sampai di situ, udah ada banyak warga yang nungguin mereka. Kemudian dari keluarga korban juga udah menunggu mereka. Keluarga dari jenazah tadi. Saat itu jenazah dikeluarkan dari mobil tersebut. Dan ada satu hal yang benar-benar aneh gitu loh. Karena salah satu keluarga dari jenazah ini langsung nyamperin Pak Mamat dan dia ini kayak marah-marah. Dia bilang, Pak, gimana sih? Bapak ini gimana? Nganter jenazah kok lama banget? Pak Mamat ini bilang, iya Bu, maaf, kita telat Bu. Tapi ya mau gimana lagi Bu? Situasi jalannya yang susah Bu, treknya susah. Lagian juga kita telat ya, paling 3 jam Bu lamanya. Di situ, orang ini malah bilang, 3 jam? Kalian bilang 3 jam? Kalian tahu nggak? Kalian telat itu selama 1 hari. Harusnya ini jenazah. Harusnya itu sampai kemarin. Kenapa baru sekarang? Pak Mamat bingung. Kok bisa gitu? Yang dia tahu, mereka berangkat. Yoga dan Pak Mamat ini berangkat itu semalam. Tapi kenapa kok tadi ibu ini bilang sampai 1 hari telat? Kan aneh di situ. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba Yoga ini bilang sama orang tadi, Pak, itu yang berdiri di sana, itu ada anak kecil sama bapak-bapak itu yang ngeliatin ke kita sambil senyum-senyum, siapa Pak? Itu Pak. Nah orang ini malah kebingungan, hah? Mana Mas? Itu Pak, tuh, itu yang ngeliatin ke kita tuh senyum-senyum itu. Tapi orang ini seakan-akan tidak melihat sosok itu. Sedangkan Yoga ini ngelihat. Dia bilang ke Pak Mamat, Pak, Bapak lihat nggak itu orang Pak? Itu orang dari tadi, dari awal kita turun dari mobil sampai saat ini, dia ngeliatin terus sambil senyum-senyum. Pak Mamat ternyata ngelihat. Tapi seakan-akan Pak Mamat ini tahu kalau sosok tersebut bukanlah manusia, tapi sosok makhluk gaib. Nah setelah itu mereka berdua pun setelah mereka sudah beres dengan urusannya, mereka berpamitan, bergegas untuk kembali pulang. Nah di perjalanan kembali pulang dari siang tadi sampai maghrib tiba, itu belum ada gangguan. Nah jam 6 sore atau maghrib, pas maghrib, adzan maghrib, Allahu Akbar, kembali gangguan terjadi. Saat itu, tadi kan jenazah udah diturunin ya, udah dibawa ke rumah duka. Tapi tiba-tiba dari belakang mobil terdengar lagi suara gedoran. Bingung Pak Mamat. Karena Pak Mamat sebelumnya hanya berpikir sosok yang menggedor-gedor mobil bagian belakang sebelumnya itu sosok anak kecil yang mereka antar. Nah, anak kecilnya udah diturunin. Lantas siapa yang ada di belakang? Kalau bukan anak kecil tadi. Itu Pak Mamat ini berhenti, dia turun. Dia cek di bagian mobil belakangnya. Nggak ada kendala apapun, dia nggak ngelihat sosok apapun. Satu hal yang aneh, kalian ingat sebelumnya saya bilang bahwa bagian belakang mobil pada saat mereka membawa jenazah itu kan tercium bau anyir darah ya. Nah ketika jenazah ini udah diturunkan dan kondisi mobil ini kosong, Pak Mamat itu mencium bau kembang melati, aroma dari bunga melati yang menyengat banget, harum banget. Pak Mamat nggak pikir panjang, dia tutup lagi pintunya, krek. Dia masuk ke dalam mobil dan dia kayak nenangin diri, dia istighfar. Yoga ini kebingungan dong. Dia nanya, Pak, kenapa? Ada apa Pak? Pak Mamat ini tanpa menjawab, dia cuman kayak gini, dia melanjutkan perjalanan. Jalan lagi. Lama mereka berjalan itu karena dari tadi siang sampai malamnya mereka berdua ini nggak makan.
Pak Mamat memutuskan untuk berhenti. Saat itu, Yoga ini tertidur di dalam mobil dan Pak Mamat ini berhenti. Dia makan duluan. Tapi dia nggak ngebangunin Yoga. Dia makan di warung. Tiba-tiba Yoga teriak dari dalam mobil. Wah, tolong, tolong. Dan dia keluar dari mobil itu. Dia langsung keluar, lari. Dia kayak nyari-nyari Pak Mamat. Pak Mamat keluar dari warung. Apa gak? Ada apa gak? Yoga ini kayak nunjukin ke arah mobil. Pak, itu Pak, di dalam, Pak, di dalam. Dan ternyata kalian tahu apa yang terjadi saat itu? Saat Yoga ini membuka matanya, dia ngelihat di sampingnya ada sosok wanita yang duduk di bangku sopir. Sosoknya ini kayak duduk. Nah, ketika Yoga melek, membuka matanya, sosoknya nengok dengan tatapan yang tajam. Wah, gila bener. Yoga ini langsung teriak kencang banget. Dia keluar dan dia bilang lagi. Nah, setelah itu, Pak Mamat bilang, udah, kamu sini. Masuk. Diajak masuk ke dalam warung, Yoga pun ngopi. Mereka makan di situ. Setelah gangguan tadi, setelah terakhir kalinya si Yoga ini melihat sosok wanita itu, mereka berdua sampai rumah sakitnya atau yang ada di Tangerang tadi itu dengan aman selamat tanpa gangguan apapun. Sedulur-sedulurku tapak misteri dimanapun kalian berada, pelajaran yang akan saya ambil dari kisah ini tertuju kepada Pak Mamat. Jadilah seperti Pak Mamat sebagai sosok orang yang bertanggung jawab, tidak lalai dalam mengerjakan tugasnya dan ikhlas tentang apapun itu pekerjaannya. Selagi itu menghasilkan uang yang halal, tekadkan dirimu, kuatkan imanmu, dan kerjakanlah sepenuh hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Reza Maulana mengucapkan mohon maaf dan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah stay nonton video ini dari awal sampai akhir. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.